Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana Tarisa Ramadana dengan NIM 34021902333 dari kelas manajemen H. Di sini saya ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah komputer bisnis yang ditugaskan untuk menganalisis saham, memahami analisis fundamental dan memahami analisis teknikal, dan juga membeli dan menjual saham melalui Stockbit dan RTI, menganalisis saham melalui TradingView dan Google.com, dan juga Finansi.yahoo. Di sini yang pertama ada analisis fundamental. Analisis ini didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan, mana yang lebih cocok untuk dibeli, mana yang cocok untuk dibeli dalam jangka panjang. Analisis ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang kedua ada analisis teknikal. Analisis ini dikenal dengan analisis teknikal, suatu teknis analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau. Misalnya data keuangan 10 tahun yang lalu apakah baik ataupun buruk. Terutama pergerakan harga dan volume pada awalnya. Analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar ataupun instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadari melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal ini dapat menggunakan berbagai model dan dasar. Misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti indeks kekuatan relatif dan pergerakan indeks rata-rata, regresi, korelasi antara pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Analisis teknikal menurut juruscuan.com adalah teknik yang biasanya digunakan oleh trader untuk membantu keputusan jual beli dalam trading saham, mulai dari saham, forex, emas, ataupun komoditas. Ini adalah contoh grafik teknikal yang digunakan candlestick. Grafik candlestick ini banyak digunakan karena mudah dibaca dan juga memuat harga pembukaan, penutupan, dan harga tertinggi dan terendah. Adapun fungsi analisis teknikal untuk mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi, membantu memberikan sinyal beli ataupun jual. Jadi analisis fundamental tersebut kerap digunakan oleh investor jangka panjang seperti Warren Buffett untuk menyaring saham yang termasuk pada kategori baik. Sementara analisis teknikal
yang berdasarkan pada data-data mengenai harga histori yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan analisa teknikal, prediksi untuk membeli dan menjual saham dilakukan dengan melihat grafik histori. Penggunaan analisa teknikal umumnya disebut dengan trader yang melakukan investasi secara jangka pendek seperti investasi secara harian. Selanjutnya, menganalisis saham melalui TradingView. Ini tampilan melalui TradingView. Nah, kita bisa memakai situs web ataupun aplikasi. Nah, kita menuju beranda. Lalu kita lihat chart. Nah, ini tampilannya. Kita bisa lihat grafik apakah hasil saham ini sedang naik ataupun turun. Namun untuk mempermudah saya untuk menjelaskan TradingView, saya akan menjelaskan melalui aplikasi saja. Nah, kalau dari aplikasi seperti ini, kita langsung ke daftar pantau. Di sini ada nama-nama saham seperti BBRI. Kode BBRI itu kode dari Bank Rakyat Indonesia. Ada saham Telkom Indonesia. Nah, untuk menganalisis teknikal, kita langsung ke chart. Nah, tampilannya seperti tadi di situs web ya, sama. Jadi kita bisa melihat hasil trading sahamnya sedang up ataupun down. Kita bisa dilihat, tinggal digeser. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya. Apa sih yang hijau dan yang merah ini disebut apa? Nah, ini bisa disebut sebutannya candle atau bisa juga disebut lilin saham. Nah, yang warna hijau ini artinya pas open harga saham naik, juga sampai di waktu penutupan saham. Nah, bukan berarti yang lilin warna merah ini bukan berarti saham itu turun. Yang warna merah ini, yang disebut lilin merah ini, harga saham naik dengan harga tinggi, namun pas close harga saham turun. Kita coba lihat saham BRI ataupun BBRI, Bank Rakyat Indonesia.
saham Telkom. Ini grafiknya kita bisa lihat. Nah, ini adalah tampilan-tampilan saham menurut TradingView. Yang kedua, kita akan menganalisis saham menurut Google.com Finance. Nah, dari Google Finance ini adalah tampilannya, dan kita akan mengambil contoh saham BTN, Bank BTN ini. Nah, ini adalah tampilan saham dari situs Google Finance. Ada Aneka Tambang, Telkom Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Bukopin, Indeks, Sido Muncul, dan lainnya. Masih banyak saham-saham lainnya. Nah, di sini saya akan melihat contoh dari saham BBRI. Nah, ada kenaikan saham dalam 5 hari sekitar 2,62%. Dalam 1 bulan ada penurunan sekitar 1,88%. Nah, 6 bulan coba lihat. Wah, kenaikannya cukup besar ya, sekitar 47,34%. Kita lihat 1 tahun ke depan, cukup besar ya, sekitar 60,41%. Dalam 1 tahun saham Bank BRI ini cukup besar ya. Nah, di sini ada statistik utamanya. Penutupan sebelumnya sekitar 4.760.000, rentang hari sekitar perbedaannya 50 ya. Nah, ini rentang tahunnya sekitar segini ya. Volumenya ada 110,45 juta. Nah, rasionya 31,27 dan hasil dividen 3,56%. Nah, ini contoh saham Bank BRI. Nah, di sini kita bisa dibandingkan saham Bank BRI dengan bank lain misalnya. Kita bandingkan Bank BRI dengan BBNI, yaitu Bank Negara Indonesia, atau bisa disebut Bank BNI ya. Nah, Bank BRI yang warna biru dan Bank BNI yang warna kuning. Kita bisa lihat perbedaannya ya. Perbedaannya dalam 1 hari ini Bank BRI ada penurunan 1,26%, sedangkan Bank BNI ada minus 1,20%. Kita lihat dalam 5 hari. Dalam 5 hari ini kita bisa lihat ya perbedaannya. Nah, dalam 1 bulan Bank BRI ada penurunan
sedangkan Bank BNI ada kenaikan. Nah, kita bisa juga dibandingkan dengan saham lainnya, seperti kita ambil contoh Bank Sentral Asia, Bank BCA ya. Nah, kita bisa lihat perbedaan ketiga-tiganya. Kalau kita mau dibandingkan antara Bank BRI, Bank BCA, dan BNI, kita bisa lihat sini. Nah, itu contoh kita membandingkan Bank BRI dengan bank lainnya. Nah, ini adalah berita-berita tentang saham BRI ya. Ini adalah berita-berita, dan ini ada performa finansial per tahunnya, per kuartalnya ada di sini. Nah, yang hijau adalah pendapatan dan yang kuning adalah laba bersih. Seperti ini ya tampilannya. Kita ambil contoh Bank BRI ini. Ini adalah tampilan dari Bank BRI dalam situs Google Finansi. Yang selanjutnya kita lihat ke situs finansi.yahoo. Nah, yang selanjutnya kita lihat di finansi.yahoo ya, saham. Finansi.yahoo. Nah, seperti ini tampilannya. Kita coba Nah, kita akan cari contoh saham dengan kode TLKM. Saham Telkom ya. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat saham dari Yahoo Finansi dalam 5 hari, dalam 1 minggu, 6 minggu. Nah, di sini ada conversation, statistik, ada history data, ada profile. Ini profile perusahaan ya. Nah, seperti itu contohnya. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan ke aplikasi Stockbit ya. Karena ini virtual akun, jadi di sini ada saldo 100 juta ya. Karena ini virtual, kita cari perusahaan
eh, contoh BRI ya. Kita akan mencoba untuk membeli saham BRI. Nah, di sini tampilannya ada beritanya, berita tentang saham ini, case stat, order book, ini finansial, income statement, nah insider ini biasanya kalau kita pakai akun yang virtual biasanya suka tidak ada data ya, tapi kalau pakai akun asli ini biasanya ada tampilannya di insider ini. Terus ada profil perusahaan, nah company, bank BRI ini dengan negara Republik Indonesia ini ada 5% ya. Lebih dari 5%, sekitar 56, ada 5% sekitar 56,75, sekitar 56%, sekitar 56,75% persentasenya. Masyarakat kurang dari 5%, sekitar 43,25%. Nah, masih banyak lagi ya profilnya. Nah, sekarang kita akan mencoba membeli. Nah, ini ada kolom hijau ini, buy, klik. Nah, ada 100 juta ya saldo awalnya. Kita akan membeli sekitar 20 saja ya, kita order. Next. Nah, sudah. Nah, saya sudah membeli saham di Bank BRI. Seperti ini. Sekitar 9.458. Nah, coba kita membeli saham lainnya seperti di perusahaan Telkom. Bye. Sekitar 90 order. Nah, ini
Nah, sekarang kita akan menjual saham yang ada di BRI. Jual, sell. Kita mau jual berapa? Misal kita jual 5 ya. Nah, ini sudah dijual dan ini yang sudah dibeli. Kita lihat saldo. Nah, seperti ini ya. Sekarang ke aplikasi RTI. Ke aplikasi RTI. Ini. Trade. Kita mencoba membeli pakai akun virtual juga ya. Nah, di sini saya sudah masuk akun virtual ya. Kita langsung ke market, ke trade. Nah, kalau kita mau membeli saham, kita cari dulu nama perusahaan yang akan kita beli sahamnya, misalkan BBRI ya, seperti biasa. Kita beli, buy di sini. Bisa juga di bawah ya, ada kita beli buy confirm sekitar 2.350.000. Karena ini seperti tadi ya, seperti Stockbit, kita pakai akun virtual dan di sini ada saldo sekitar 100 juta. Kita beli. Nah, ini saya udah beli. Nah, kalau kita mau membeli, kita tekan yang ada tulisannya buy. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah membeli ya. Sekarang ke perusahaan lainnya, coba. Di sini bisa Telkom Indonesia 10. Saya akan membeli 10 ya. Coba membeli, buy. Nah, sudah ya. Lalu kalau kita mau menjual, kita tekan sell. Nah, kita mau menjual saham yang ada di BRI atau di Telkom, kita ketik saja nama kodenya, misalkan BBRI ya. Kita mau menjual saham yang ada di BRI. Nah, berapa? Tadi kan saya membeli 5. Saya akan menjual 2 saja. 2 saham.
Nah ini sebagian yang saya beli ya saham. Sekarang kita mau menjual ke holding. Ini coba di sell, jual. Nah sudah dijual ya. Nah ini ada keterangannya, ini saya dibeli dan ini dijual. Itulah beberapa contoh cara menjual dan membeli saham di aplikasi RTI dan Stockbit. Terima kasih. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.